بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tara alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara orang lihat sapa sira fi khalqir rahmani dalam ciptaannya Allah Ar-Rahman. Allah menyebut dirinya dengan lafaz Ar-Rahman. Lahunna marin samawat sab'a samawat atau li ghairihinna atau untuk selainnya sab'a samawat. Jadi mataro fi khalqir rahman, Allah tidak hanya berbicara tentang khalaqa sab'a samawat, tapi berbicara tentang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kalimatnya menggunakan mataro fi khalqir rahman. Jadi apa yang kamu lihat dalam penciptaan Allah, Anda tidak pernah atau tidak mungkin melihat min tafawut, sesuatu yang tumpang tindih, sesuatu yang overlapping, sesuatu yang kacau, sesuatu yang semrawut. Itu bahasa Arabnya tafawut. Nah, sekali lagi, Allah yang menciptakan, Maha mengetahui, Maha segalanya. Sehingga segala apa yang diciptakan itu dalam satu sistem yang sangat teratur. Misalnya mata min tafawut tadi. Jadi segalanya teratur, segalanya tercipta dengan satu sistem yang betul-betul sudah saya betul-betul bagus, mantap. Disitulah maka lalu muncul apa yang kita sebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu adalah bentuk dari mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Perwujudannya dalam bentuk satu sistem hukum yang berupa sunnatullah. Di situ ada standarisasi, di situ ada ukuran-ukuran, di situ ada yang berkaitan dengan protapnya dalam bahasa manajemennya, ada SOP-nya, ada apa saja yang menjadikan semua penciptaan itu bergerak dalam satu sistem yang tidak terjadi saling tumpang tindih, saling overlapping, saling merusak satu dengan yang lain. Meminta maaf. Maka sekali lagi kehidupan itu adalah bersifat punya ta'alluq, punya hubungan yang terus bersifat ittisaliyah, nyambung-nyambung, yang bersifat talazumiyah. Tak mungkin terputus, tidak mungkin terputus. Jadi apakah sambungan itu bersifat mubashir, langsung maupun tidak langsung, ya. Tapi semua kehidupan itu akan punya keterkaitan, baik langsung maupun yang tidak langsung. Sehingga bahasa Al-Qurannya Pak, ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Jadi kamu tidak mungkin melihat dalam penciptaan langit dan semua apa yang diciptakan Allah fi khalqir rahman itu min tafawut. Karena Allah sekali lagi zat yang maha mengetahui, maha mengatur, dan itu dalam satu sistem yang sudah betul-betul teratur, yang disebut dengan sunnatullah. Maka ketika terjadi penyimpangan, ketika terjadi penyimpangan atau ketidakpatuhan atas hukum sunnatullah, pasti akan terjadi trouble, akan terjadi problem dalam kehidupan.
Ya, contoh, sunatullahnya orang untuk sehat itu ada ukurannya. Ukuran untuk makanan, ukuran untuk istirahat, ukuran untuk ini, untuk standar. Nah, sunnatullah itu harus kita pahami, harus diilmoni. Pertama kali tentu untuk kita bisa menjalani kehidupan ini berdasarkan sunnatullah itu ya kita harus tahu sunnatullah itu yang kayak apa gitu ya. Disitulah melahirkan konsep keilmuan. Konsep keilmuan itu bersifat holistik. Tidak bisa orang tidak bisa petani hanya berbicara aku tak ngurus urusan politik. Itu urusanku pertanian. Saya tidak ngurus pendidikan ya, semua yang mulang atau tidak ngurus yang lain. Tidak bisa gitu. Orang berpikir dalam satu potongan-potongan yang dia merasa bahwa dia lakukan satu bidang itu iya, tapi dia tetap harus paham, ya. Harus merasa bahwa ini ada keterkaitannya dari semua. Ya. Ya, contohnya ketika ada COVID ya, ada COVID, maka semuanya sistem kehidupan itu menjadi terganggu semua. Karena COVID hadir di luar kenormalan hukum sunnatullah yang berlaku secara normal. Hancur semua. Pendidikan juga kena, ekonomi juga kena, keamanan juga jadi problem gitu ya. Politik juga akan terkena dan semua. Budaya juga terkena. Disitulah maka orang nggak bisa cuek ya, nggak bisa lalu kemudian orang urusanku. Kalimat orang urusanku itu orang tidak bisa berpikir secara holistik. Semua ada terkaitan dengan urusan. Aku seperti keluarga, aku tak ramu tahu nggak kenal itu tidak bisa. Karena ketika anak tahu itu tidak benar, kita juga akan terancam, kita juga akan jadi masalah. Kita tidak bisa kemudian membiarkan satu titik. Aku urusanku ya keluarga aku, urusan dulur kan urusanku, urusan keluarga urusan dia tidak bisa. Nah itu maksudnya begitu ya. Jadi kita harus membiasakan berpikir bahwa hidup ini ittisaliyah, talazumiyah, ya, ada keterkaitan yang bersifat melekat. Ittisal itu nyambung mutas, talazum itu harus, tidak bisa. Nah, itu yang untuk sukses itu harus bergerak pada keterkaitan. Ya semua lah gitu ya, semua terkait dengan itu. Kalau kita mau menggambarkan mobil atau motor itu bisa berjalan, dia mempunyai kebutuhan keterkaitan semua. Oke, sepeda motor itu lengkap semua sudah bisa berjalan, tapi dia tetap membutuhkan hukum yang berlaku pada hukum sosial. Bagaimana hukum atau aturan yang ada di jalan, bagaimana lalu tentukan aturan keselamatan, macam-macam yang berkaitan dengan bagaimana politik kebijakan yang menyangkut tentang urusan gawe jalan. Jalan itu anggaran, jalan itu dia butuh kebijakan politik, ada urusan politiknya. Sampai urusan nyambel pun, alias persambelan ya. Persambelan ada nggak urusannya dengan politik? Sangat. Jangan dikira ada bangun tidur, tidak ada kaitan. Ada ekonomi, ada politik, ada pendidikan, ada agama. Kompleksitas manusia itu di situ. Ya, kalau ayam dia tidak perlu urusan yang lain, dia pokoknya dia butuh bangun, selesai sudah. Ya karena yang ruwet itu menungso ini. Makanya di situ mataro fi khalqir rahman tidak ada overlapping itu. Kalau hidup ini terjadi overlap lalu kemudian terjadi problem, trouble, terjadi persoalan, itu berarti ada sesuatu yang kita tidak patuh ya. Kita tidak patuh, tidak tunduk, tidak konsisten, tidak punya komitmen dengan sunnatullah tadi, dengan kesepakatan hukum yang berlaku pada kehidupan. Oke ya. Mataro fi khalqir rahmani farji'il basar, kata Allah. Farji'il basar ay a'ituhu ila sama. Lalu kemudian kalau kamu ingin mempertegas, coba kamu lihat lagi, farji. Mumpung balik no soposiro al basara ing pandanganmu. Nah, kalau kamu ingin mempertegas itu, lihat kembali. Tentu ini konteksnya adalah ilmu pengetahuan. Sekali lagi melihat langit kan tidak bisa kita hanya sekedar melihat.
melihat itu perlu kajian keilmuan. Makanya sekali lagi, keilmuan itu jangan diremehkan, jangan menjadi apa, jangan menjadi sesuatu yang menjadi apa, menjadi simple, menjadi remeh hanya karena urusan kerja. Ada ulangi ya, hanya urusan golek penggawean, hanya urusan karena mencari jajah, mencari nilai oleh angka, itu namanya merendahkan terhadap nilai ilmu. Ya, Farjil Basar itu kamu juga kembali, kamu lihat Farjil Basar. Ayat itu ila sama, kembali kamu melihat kepada urusan langit. Hal taro min futur, kata Allah, bertanya lagi. Kalau kamu sudah melakukan itu, hal taro, apakah melihat sopos sirofia indal mistama min futurin sudu'in wa syukukin, sudu'in wa syukukin, dari sesuatu yang asyakku, yang pecah, yang terbelah, yang menjadikan kita kehilangan keteraturan dan seterusnya. Min futur sudu wa syukur. Nah, ini penegasan. Jadi Allah lalu kemudian bertanya, tentu yang ditanya orang yang sudah berusaha untuk melakukan proses pembuktian, ya, pencarian yang terkait dengan kehidupan alam semesta itu, termasuk yang ada di langit. Allah bertanya, bisa dulu, apakah Anda temukan? Yang ditanya itu yang sudah melakukan pencarian. Tidak boleh hilang, kita gampangannya gitu. Terus tidak tahu dia mencarinya bagaimana. Mencarinya adalah dengan ilmu, dengan sebuah kajian. Maka ilmu dan kajian hasil sebuah pemikiran seharusnya adalah menjadi dalil, menjadi fakta, menjadi pembuktian atas keberadaan, atas wujud Allah dengan segala sifat keagungan. Seharusnya satu. Baru pendidikan itu bisa berhasil. Jadi pendidikan berhasil itu jangan disimpelkan hanya sekedar untuk urusan perut gitu. Perut itu kan hanya jangka pendek. Dalam hitungan tahun kita tidak tahu berapa orang akan hidup. Jangan hanya karena urusan yang sifatnya duniawi, karena sangat terbatas. Harus menuju pada sesuatu yang saya ingin semuanya begitu kan. Jadi ulang apa wae, iso itu diberikan. Karena itu harus dijadikan sebagai hujjah untuk menemukan keagungan Gusti Allah. Baru itu berhasil. Karena ilmu bukan untuk ilmu. Bahkan kita ngaji pun, ini bukan sekedar persoalan pengetahuan, gitu ya. Bukan persoalan kita tahu, bukan persoalan kita lalu kemudian ngerti, ya. Lalu kemudian merasa bangga karena sudah merasa bisa berdebat, merasa bisa berbicara. Justru untuk membangun keyakinan kita, keimanan kita, perilaku kita untuk menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bisa menemukan Gusti Allah. Nah, itu caranya seperti itu. Maka kata Allah, farji'il basar hal tara min futur, summarji'il basar karrataini. Nah, kamu kalau mau lagi kaji lagi coba. Sumarji, kembali kamu. Kembalikan al-basar pandangan. Tadi gimana? Pengertian mengembalikan pandangan itu melalui apa tadi? Melalui apa? Kajian, ilmu. Ini dulu lagi itu kan kita hanya tahu lah. Tetap lagi kita akan terbatas. Jadi yang dimaksud farji'il basar itu adalah coba kamu kaji kembali. Kaji lagi berulang-ulang, kaji lagi berulang-ulang. Pasti Anda akan melihat bahwa segalanya berjalan secara teratur, tidak ada yang namanya tadi rumpang limit dan semrautan itu orang. Karotan badak karotan ini lawan ambalan pengluru, maksudnya karotan badak karotan kamu lakukan sekali, kamu lakukan lakukan lagi, itu namanya karotan pada karotan yang paling yarji'u ilaika al-basaru khasiyah,
maka kamu akan kembali. Yarji'u bahkan kembali, inqalaba yang qalib itu artinya kembali. Yarji'u kembali ilaika kepada sira qal basar, kajianmu, pandanganmu, melihatmu menjadikan kamu khosian khalih wong sing hina, wong sing rendah, wong sing hina, orang yang betul-betul kecil gitu maksudnya. Semakin kamu mengkaji, maka seharusnya diri kita menjadi khosi. Khosi itu menjadi kecil, bahkan lalu menjadi tidak ada. Meskipun Anda seorang profesor, meskipun Anda seorang jenderal, gitu ya. Meskipun Anda seorang ilmuwan, tapi tetap seharusnya semakin kita mengkaji, maka semakin kita kehilangan diri kita ini. Gampangannya semakin tidak ada sesuatu yang kita anggap diri kita ini duanya apa-apa itu hilang apa itu. Khosi. Makanya kalau dalam kitab Mizanul Kubro, itu kitab fikih yang tasawuf, ada tingkat tertentu orang itu akan terjadi situasi di mana dirinya akan menjadi lebur, akan menjadi kehilangan, seakan-akan kita ini koyok hilang. Jadi sudah apa? Barat kuno sudah remuk, lalu kemudian menjadi berkeping-keping, lalu kemudian kita kehilangan secara fisik kita, karena kita begitu masuk di dalam kekuasaan Allah yang begitu luar biasa. Kenapa kita tidak bisa merasakan itu? Karena kita terjebak pada rutinitas. Belajar ya belajar, ilmu ya harus nungguin, mengkaji ini ya harus mengkaji itu rutinitas. Ya, makanya orang tidak boleh pada terjebakkan pada rutinitas, karena akan kehilangan mengagumkan, gitu ya. Akan kehilangan rasa tasyrif, rasa ta'zim, rasa takrim, ya, rasa memuliakan. Summal jil hal tara min futur, summal jil basar qarataini yang qalib ilaika basar. Ayat dalilan yang dalam idrak ikhalalnya, Anda akan merasa kecil karena Anda tidak pernah menemukan cacat sedikit pun di dalam urusan yang berkaitan dengan kehidupan. Wa huwa hasirun, wa huwa halil tawiman. Maksudnya penggambarnya diganti dengan dhamir ghaib. Iku hasirun wong sing rendah, orang yang hina, orang yang sangat hina. Dia hina dalam arti dia lalu menjadi kecil, ya, menjadi tidak ada orang nopokone gitu, orang nopokone itu namanya hasirun. Aibun patiun anduk yati kholalin, dia akan terputus untuk melihat adanya kholal. Kholal itu adanya cacat, adanya kekurangan di dalam sistem kehidupan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walaqad zayyana, lan teman-teman menghias sapa ingsun Allah as-samaa'a ing langit, as-samaa'a ing langit ad-dunya. Langit dunia Allah memberikan hiasan dunia al-qurbah yang dekat ilal ardi. Sama itu dunia itu langit. Ya kalau kita bicara langit itu apa? Langit itu bukan bumi. Itu yang kita enjoy. Langit itu. Awalnya bumi itu namanya langit. Dalam posisi yang di atas. Langit. Nah, langit itu Gusti Allah, kata Allah, zayyana's samaa'a dunya. Saya hiasi langit. Orang-orang tertentu yang bisa ya menikmati, bisa melihat itu akan tahu betapa keindahannya. Di dalam bimasobiha, ada istilah masobih. Ya. Bimasobiha dengan beberapa lampu-lampu. Ya. Jadi lampu-lampu itu konteksnya adalah pada keindahan. Isyarat gitu. Kalau Anda berbicara ingin menciptakan satu situasi atau lingkungan atau rumah atau taman yang indah, maka di sana rekomendasinya adalah bimasobiha. Karena zayyan sama Allah menyebutkan dengan apa? Bimasobiha. Misbah itu lampu.
Nggak ada keindahan kalau bone itu petang deden kenapa gelap, nggak ada lampu ya. Ini kalau orang ngerti bagaimana lampu itu menjadi zayan, nah maka dia akan bisa mengkrit ya. Mengkrit itu menarik menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan uang. Ini ada lampu hias, ada lampu ini macam-macam. Kita kan tahu ini cuma membaca Bima Sofi, yang sama dunia Bima Sofi. Tapi orang bisa melakukan kapitalisasi, tidak bisa melakukan itu menjadi sesuatu yang bernilai secara material, secara uang. Gitu. Cuma dengan kita berbicara wudhu kita tidak pernah berpikir bahwa di wudhu itu sesungguhnya ada sekian duit yang bisa kita ambil ketika kita punya kreativitas di urusan perwuduan. Di situ ada keran, di situ ada tempat air, di situ ada tambor, di situ ada macam-macam. Ada keramiknya, ada bagaimana membangun tempat yang bagus. Wasakilnya kita tidak pernah berpikirnya kita ini jujur nomor. Kalau Anda disuruh makan oleh Allah, Gusti Allah, makanlah kamu yang dulu wasrobu. Kalau kemudian halalan Thayyiban itu mestinya semua aspek. Lalu muncul catering muncul, lalu kemudian cara menghias makanan, menghias ini macam-macam. Seharusnya harus masuk ke sana. Jadi jangan hanya sekedar jujur ke panganannya. Itu pikiran mau lesu gitu ya. Kalau pikiran mau cerdas, dia akan melihat bahwa ini orang tidak hanya butuh makan, tapi dia makan yang indah. Tempatnya, cara menatangnya, cari mau coba lagi kan bahannya. Nah, kita ini seringkali cepat pikirannya. Kita jujur poin ini tidak pernah berpikir bahwa di situ ada masalah. Akibatnya yang bisa kita manfaatkan ya lebih nomor itu. Karena sekali lagi semua itu saya tadi itu kalau kita berrealistis tidak ada sesuatu yang tidak ada duitnya. Kalau kita berbicara kerja, kalau kita berbicara kemanfaatan, orang akan pasti bertanya, gimana Koba itu kok bisa bangun? Ya kita karena berpikir realistis. Semua yang ada itu pasti akan memberikan manfaat yang kalau kita punya kecerdasan untuk mengelola bahwa itu menjadi sumber pendanaan itu. Mulai dari mulut, mulai dari lambe, di sini lambe, KB itu sudah duit. Angka mau mana? Di situ ada cilok, ada OT-OT ya, apalagi di mulut banyak. Ada bicara, ada latihan pidato, ada latihan ini. Ketika ini semua lalu kemudian dikelola menjadi kebutuhan itu pasti itu membutuhkan duit. Orang dari duit terus akan berputar gitu, sampai kepada kebutuhan apa saja yang menyangkut dengan ya holistik. Sehingga kita seringkali tahu itu orang itu loh, kamu kok bingung beli duit? Bicara duit. Kamu berpikir kok bingung cari dana? Kilo saja dana. Sehingga orang berpikirnya dana itu ya proposal dan itu ya cari bantuan. Itu loh. Wih jiduk nono kuwi ono jadi kalau kita mau mengelola kenapa kita kemudian itu kita lakukan tadi kapitalisasi menjadikan sesuatu yang bernilai uang. Tapi Anda jangan berpikir dapat uang untuk uang itu untuk apa? Ya pasti untuk agama gitu loh ya. Kalau Anda hidup uangnya untuk uang ya Anda tidak bisa menikmati uang itu gitu ya. Anda tidak akan bisa bahagia. Bedanya kita di sana. Kalau orang yang hanya betul-betul hanya berpikir duit, dunia gitu ya, dia uangnya untuk dikumpul. Itu senang kalau orang yang banyak, dia dapat saldo, dia dapat yang banyak, senang itu. Sekilas saja, tapi dia tidak akan pernah menjadikan dunia itu menjadi alat untuk kesenangan yang bersifat abadi. Beda orientasinya itu sama saja dengan wong sing ngerti akhirat. Betul? Nah, sementara yang ngerti akhirat dianggapnya akhirat dong. Tidak ngerti di dunia ini juga ada tadi ini fasilitasi Gusti Allah itu sono. Cuma kita tidak paham. Tidak paham. Nah, itu saya katakan holistik, berpikir secara komprehensif, berpikir secara seluruh bahwa jika kita berbicara satu titik sesungguhnya ada sekian titik yang terkait. Anda terpikir ya, terpikir kadang seperti ini.
Ya kan ya? Ya pusing memahami apa namanya, ya suatu angin itu memahamkan. Kalau sudah berpikir yang bersifat parsial, sepotong-sepotong ya, tidak punya visualnya dan seterusnya. Orang yang tidak berpikir holistik itu kecenderungannya dia akan iri. Penyakit yang muncul itu adalah penyakit iri, penyakit golek kekurangan orang. Padahal kita butuh pada semua orang. Paham ya? Risiko terhebatnya itu di situ. Wah, itu yang kedua coba kita dia tidak punya pedulian, tidak punya ini. Yang mau urut diri, karena merasa kuat. Risikonya ada di situ. Itu yang paling berat. Dan ini yang menjadikan orang tidak pernah bisa sukses, tidak pernah bisa bahagia. Walaupun tadi sudah mungkin bahagia. Itu yang dimaksudkan tadi. Pikir holistik. Walaupun zayyannas sama dunia. Dengan apa? Bimasoti. Berbicara lampu tadi. Binjumin kawan piro-piro bintang-bintang. Bintang itu Allah menyebutnya masori. Ya. Kalau cilik tapi buatnya besar. Kalau jauh sekian bintang. Nah, coba itu yang kajiannya biasanya ilmu apa? Geografi. Ilmu apa? Kalau di sekolah apa? IPA. IPA kan bicara itu ya. Kalau biologi tentang apa? Biologi makhluk. Terus nanti orang dulu. Kalau nanti bisa tahlil ya. Tidak bisa biologi. Dan haji. IPA ya. Fisika. Waja'alnaha rujuman. Wah ini ya, Allah menyebutkan yang kata-kata. Waja'alna menjadikan suatu ingsun Allah ing masabih atau rujuman alih menjadi rod yang melempar, yang menghalau, emarojin yang melempar, rojam itu lempar, dirajam. Jadi termasuk bintang itu yang oleh Allah dijadikan sebagai media untuk menghalau, ya, menghalau aksi-aksi jahat lisyayatin dan syaitan. Masobihan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Maka biasanya orang kalau menekuni bidang perdukunan itu dia pasti dia tahu tentang pergerakan yang namanya bintang. Ya itu waktunya penyakit, ini waktunya ini. Sebenarnya ada ilmunya juga gitu ya. Ada waktu-waktu di mana potensi penyakit datang itu pada bulan apa, pada saat matahari sedang kayak apa. Sama dengan pergerakan tubuh ini kan sesungguhnya ada jadwal yang terkait dengan mekanisme yang menyangkut tentang tubuh. Di kapan tubuh ini akan bergerak, menyimpan penyakit, dia akan melakukan penataan kembali itu ada jadwalnya. Bintang juga demikian, dia punya sistem. Sehingga kalau orang yang biasa berlayar di laut itu, dia akan tahu persis. Oh ini kalau bintang gini nanti ombaknya dia akan besar, itu dia tahu. Menjadi Korea. Ini kita kan paling banyak menjadi puisi kan. Kalau tidak paling banyak menjadi puisi. Puisi orang merana maksudnya. Puisi orang merana. Merana itu orang yang sedang rongsor, wahai bintang, tahukah engkau betapa aku lagi menderita? Jadi bintangnya yang tahu pun menderita. Jadi kalau di ilmu itu ada itu keterkaitannya. Jadi nanti kalau musim begini itu nggak bagus, musim tidak bagus. Karena ada sistem ini. Bimasobi. Rujuman lisyayatin. Ida staroku asam. Karena setan itu menyadap. Ida staroku kalikannya mencuri. Staroko. Ida staroku gitu ya. Ida staroku nalikannya mencuri sopo syayatin. Jadi setan itu juga punya kejahatan atau punya kebiasaan buruk yang memang dia diciptakan itu mencuri informasi. Staroko. Nah yang menghalau itu diantaranya adalah masobis tadi. Bintang
menjadi media, jadi alat yang oleh Allah ditugasi untuk menghalau terhadap kebiasaan setan sing mencuri informasi, mencuri data. Ini data itu bisa diambil. Sekarang yang namanya satelit itu kan mencuri data, gitu ya. Orang untuk menyadap, ya bukan hanya menyadap, untuk memetakan sesuatu dari jarak jauh itu langsung titik tahu, uji, bisa kayak kita lah. Ya, kita ada namanya, kalau pergi kita punya namanya map, gitu kan. Ada titiknya. Setan itu juga ahli permapan itu. Ya, dia tahu titiknya. Ini syarat ya, bahwa teknologi seperti itu ada. Karena setan contoh diciptakan juga dia punya kemampuan untuk mencuri data. Artinya posisi langit-langit ini bisa menjadi diciptakan oleh Allah itu bukan diam, dia itu begitu ramai, dia itu begitu kompleks di atas. Ya, ada sekian makhluk yang ada di sana, dan lalu kemudian makhluk itu bergerak. Termasuk di situ setan yang mencari. Di situ, maka manusia lalu kemudian dia bergerak ke sana. Satelit bisa memetakan terhadap sumber. Orang itu kalau mau titik, ketemu langsung itu bisa titik. Teknologi untuk melakukan pembunuhan dalam jarak jauh itu bisa. Nah, dalam bahasa Al-Quran, nujum, apa tadi, masobih itu termasuk menjadi rajman lisyaya. Dia termasuk menjadi alat yang bisa menghalau. Istaraku as-sam'a bi ayyan fasila syihabun al-kawkabi al-qabsi yuqadu minan nar fayaqulu al-jinniyu au yukhbiru wa annal kawakiba yazulu an makani. Ya, intinya bahwa ada proses yang menghalau atau yang menghindarkan terhadap aktivitas atau keberadaan setan yang akan mencuri tadi. Wa atadana lahum adzabas sa'ir, wa atadana lan menyiapkan sapa ingsun Allah lahum kedui syayatin adzabas sa'ir ing siksa neraka sa'ir annar al-muqadah. Sa'ir itu neraka yang terus apinya menjilat-jilat, muqadah yang terus menyala, yang terus muqadah itu yang terus menyala. Itu adalah untuk syayatin wa atadna lahum adzabas. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut bal basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. بفرفعنا ببركتهم بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم.